Sonia, sang basis, tiba-tiba gemetar ketakutan. Dia mengatakan kalau dia melihat sosok pocong tepat di sampingnya. Halo guys, welcome to Ebin Berkisah. Hari ini aku mau bacain cerita mistis lainnya yang dialami oleh para musisi. Dan udah ada lagi nih cerita yang masuk ke email aku. Yuk kita cek. Oke, cerita kali ini dikirim oleh Bimo. Halo Ebin, perkenalkan saya Bimo. Saya mau menceritakan pengalaman menyeramkan yang saya dan band saya alami waktu mau syuting music video. Mari kita baca bareng-bareng ya cerita Bimo. Bimo adalah seorang vokalis band, sekaligus leader dari band indie dengan aliran pop alternatif. Waktu itu dia dan bandnya mau syuting video klip untuk lagu terbaru mereka. Mereka pun memilih rumah sakit jiwa yang terbengkalai untuk lokasi syuting. Konon katanya rumah sakit jiwa ini terkenal angker dan sudah banyak saksi yang melihat penampakan pocong berwajah gosong. Namun bagi Bimo dan bandnya, hal tersebut bukanlah masalah karena lokasi tersebut sangat cocok dengan konsep lagu mereka. Akhirnya mereka pun berangkat dari base camp menuju ke RSJ tersebut. Setelah berjam-jam perjalanan, mereka pun tiba saat azan maghrib. Saat mereka masuk ke dalam gedung, Bimo merasakan suasana mencekam dan hawa yang membuat gak nyaman. Namun Bimo berusaha untuk fokus pada tujuan mereka dan mengabaikan perasaan-perasaan tersebut. Kru dan para personil pun mulai mempersiapkan alat. Ternyata Nanda, sang drummer, membawa minuman keras untuk diminum saat break syuting. Hal tersebut membuat Bimo kesal karena mereka sudah berjanji untuk fokus dalam pembuatan video klip tanpa minum-minum. Selain itu, mereka juga berjanji untuk nggak melakukan hal-hal aneh karena mereka tengah berada di tempat yang angker. Sempat terjadi cekcok antara mereka. Nanda merasa Bimo terlalu berlebihan, sementara Bimo merasa Nanda nggak menghargai perjanjian mereka. Setelah dipisahkan oleh kru, ketegangan antara Bimo dan Nanda pun mereda. Mereka sepakat kalau minuman tersebut nggak boleh diminum sebelum mereka meninggalkan tempat syuting. Mereka akhirnya memulai syuting. Disinilah kejadian aneh mulai muncul. Tiba-tiba tercium bau bangka yang sangat menyengat yang dicium oleh semua kru yang ada di situ. Sonia, sang basis, tiba-tiba gemetar ketakutan. Dia mengatakan kalau dia melihat sosok pocong tepat di sampingnya. Sialnya saat itu Sonia sedang datang bulan, sehingga rentan dengan hal-hal tersebut. Sesaat kemudian, Sonia pun jatuh ke tanah dan menggeliat. Situasi berubah menjadi ricuh. Para kru berusaha menyadarkan Sonia. Bimo yang baru saja hendak menghampiri Sonia, melihat ada gelas plastik di samping Nanda berdiri. Bimo mengambil gelas tersebut dan mencium aroma alkohol. Ternyata Nanda dan beberapa kru diam-diam minum alkohol tanpa sepengetahuan dirinya. Akhirnya Bimo pun marah dan kembali bertengkar dengan Nanda. Tanpa bisa ditahan, kini mereka mengeluarkan kata-kata kasar. Tiba-tiba Sonia yang menggeliat di lantai bangkit berdiri dan mulai melompat-lompat seperti pocong. Semua orang panik dan kaget. Saat berusaha menghentikan Sonia, dia tiba-tiba terbang ke arah luar ruangan tempat mereka syuting. Mereka pun akhirnya berpencar mencari Sonia yang mendadak hilang. Setelah beberapa lama mencari Sonia, akhirnya Bimo pun menemukan Sonia sedang menangis di sudut ruangan kosong. Bimo pun langsung merangkul Sonia dan mengajaknya pergi. Saat akan keluar ruangan, pintu tiba-tiba tertutup. Sambil takut dan terisak, Sonia berkata, "Dia tahu kita ada di sini." Bimo yang ketakutan setengah mati berusaha mencari tempat bersembunyi. Bimo pun menarik Sonia dan bersembunyi di balik lemari. Tiba-tiba seorang dokter dan suster masuk ke dalam ruangan dari pintu yang tertutup tadi. Saat mereka mengalihkan pandangan, ruangan tersebut sudah berubah menjadi ruangan operasi yang berantakan dan bersimbah darah di mana-mana. Terlihat seorang pasien ODGJ yang berperawakan kurus dan botak terbaring di atas kasur. Dokter dan suster tersebut terlihat sedang bersiap untuk melakukan operasi. Tiba-tiba pasien tersebut kayang dan terbang ke atap ruangan.
Melihat hal tersebut, Sonia menahan teriakannya sambil menangis. Bimo pun menutup mulutnya Sonia supaya nggak berisik. Saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke meja operasi, tiba-tiba dokter dan suster sudah berada di hadapan mereka. Matanya hilang dan mereka tersenyum mengerikan. Merasa histeris, Bimo dan Sonia kabur menuju pintu. Untungnya pintu bisa dibuka. Mereka berteriak sambil terus berlari menuju ke pintu keluar gedung. Teriakan mereka mengundang perhatian kru lainnya. "Bim, mana Sonia?" tanya salah satu kru. Bimo terlihat bingung karena Sonia berada di samping dia. Bahkan dia masih merasakan mereka berpegangan tangan. Ternyata sedari tadi Bimo hanya memegang tangan buntung yang gosong. Bimo langsung melempar tangan tersebut, badannya gemeteran sampai gak bisa berdiri. Tiba-tiba Sonia muncul bersama pocong gosong yang ada di sampingnya. Bimo dan para kru yang melihatnya ingin berlari kabur, namun kaki mereka tiba-tiba lemas sehingga mereka jatuh berlutut di hadapan Sonia dan pocong gosong tersebut. Sonia yang tengah kerasukan pun mengatakan pesan dari pocong gosong tersebut. Katanya mereka sangat kurang ajar, bermaksiat dengan meminum minuman keras di tempat itu. Sebagai bayaran atas perbuatan mereka, pocong gosong meminta kalau Sonia harus tinggal bersamanya karena dia menyukai auranya Sonia. Bimo pun meminta maaf atas perbuatan mereka dan berjanji mereka akan segera pergi. Dia juga memohon agar Sonia diperbolehkan untuk pulang bersama mereka. Akhirnya pocong gosong membiarkan mereka pergi dengan catatan pocong itu akan ikut bersama mereka untuk pulang juga. Awalnya Bimo gak setuju dan memohon agar Sonia bisa dilepaskan. Dia mengancam kalau dia gak akan membiarkan satupun dari mereka pulang. Akhirnya mau gak mau, Bimo pun mengiyakan permintaan pocong gosong itu. Semenjak kejadian itu, Sonia menjadi sakit-sakitan. Kadang-kadang dia bisa kesurupan dan melompat-lompat seperti pocong. Segala bentuk pengobatan telah dilakukan. Namun akhirnya dia bisa diobati melalui tangan seorang tokoh agama yang didatangkan jauh dari luar pulau. Gimana guys menurut kalian? Kalau menurut aku sih, dari ceritanya Bimo banyak banget yang kita bisa ambil. Yang pertama, jangan sompral. Aduh, apalagi sampai minum-minum di tempat yang angker. Udah deh, yang bener-bener aja deh. Kalau misalnya mau melakukan aktivitas, lakukan dari awal sampai akhir, beres pulang. Gak usah aneh-aneh. Oke, kalau kalian juga punya cerita mistis ketika bermusik, atau kalian punya pengalaman bermusik yang agak-agak mengganjal dan berbau misteri, kalian bisa kirim cerita kalian ke email di bawah ini, supaya nanti kita bisa bacain bareng-bareng. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka video ini, komen, dan juga subscribe channel ini. See you on the next episode di Ebin Berkisah. Bye!